Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatu wa salaman ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita kesehatan. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan. Allah masih memberikan kepada kita kelapangan waktu. Dengan nikmat tersebut kita berusaha untuk menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah dengan cara memperbaiki kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Selanjutnya salawat dan salam marilah sama-sama kita curahkan ke ruh junjungan alam Baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga kita semua termasuk golongan umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumul hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah. Azazil sebelum diusir dari syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala, Azazil tersebut ribuan tahun menjadi gurunya para malaikat. Otomatis kita tahu bahwasanya Azazil ini itu bukan cuma pintar tapi jenius. Bukan cuma pintar tapi jenius, bukan cuma jenius akan tetapi pernah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang pada saat itu menjadi hamba yang paling taat kepada Allah sebelum diusir dari surga, yang saat ini kita sebut dengan namanya iblis. Karena tidak ada satu tempat pun pada saat itu kecuali dahi Azazil pernah sujud kepada Allah di tempat tersebut. Tatkala ketika Azazil tadi Allah perintahkan untuk sujud menghormati Nabi Adam dikarenakan memiliki kemuliaan yang luar biasa, derajat yang luar biasa di sisi Allah, menjadi gurunya para malaikat. Asbab itulah dia tidak mau sujud untuk menghormati Nabi Adam dan mengatakan aku lebih baik dari Adam. Singkat cerita, ketika Azazil tersebut diusir dari Allah, minta dua sama Allah. Yang pertama minta hidup sampai hari kiamat. Yang kedua, minta izin untuk menggoda anak cucu Adam supaya banyak kawannya di neraka. Allah izinkan. Akan tetapi ingat kata Allah, kau tak akan bisa menggoda anak cucu Adam, hamba-hambaku yang tatkala ketika mereka ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah dan taqarrub kepada Allah. Disitulah mulai iblis ini tadi ketika mengatakan perihal seperti itu, disitulah dia mengangkat bendera perang dengan musuh-musuhnya, yakni hamba-hamba Allah. Kalau sudah musuh itu bagaimana? Otomatis musuh itu senantiasa ingin menjatuhkan musuhnya. Itulah musuhnya. Iblis itu tahu mana yang terbaik di dalam diri hamba-hamba Allah. Apakah iblis itu berusaha untuk mengambil harta kita, untuk menjatuhkan kita dari harta? Tidak. Iblis itu taat. Iblis itu tidak mengambil harta kita. Bahkan diiming-iming, ayo cari harta yang lebih banyak. Bukan berarti kita tak boleh kaya, silakan kaya. Yang dilarang oleh Rasul adalah hubbud dunia, bukan kaya. Silakan kaya. Bukan berarti kita tak boleh kaya, silahkan kaya, boleh kaya. Akan tetapi jangan sampai kita hubbud dunia. Iblis tidak mengambil harta kita. Dan iblis itu tidak mengambil pangkat dan jabatan kita. Apakah iblis mengambilnya? Tidak. Bisa jadi dengan pangkat dan jabatan itu dia mudah untuk menjerumuskan kita jalan Allah. Bahkan disuruhnya ayo ambil pangkat dan jabatan lebih tinggi lagi. Kalau tak bisa dengan cara halal, cara haram, dengan bagaimana itu? Dengan cara riswah ataupun menyokong. Silahkan ambil dengan cara, silahkan memiliki harta yang banyak, silahkan memiliki jabatan yang tinggi. Tapi ingat, sebelum kita ingin memiliki itu semua, meminta itu semua, minta dulu fondasi yang kuat untuk dekat sama Allah, yaitu keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Hanya orang yang beriman bertakwa mampu dia mengarahkan
materi dunianya di jalan Allah, mampu dia mengarahkan kekayaannya untuk berjihad di jalan Allah. Dan hanya orang yang memiliki iman dan takwa yang betul, ataupun iman yang takwa kepada Allah, dia mampu menjalankan jabatannya untuk menolong agama Allah. Itu tak diambil oleh iblis. Akan tetapi yang pada saat ini yang digerogoti oleh iblis di dalam diri kita sebagai hamba Allah adalah iman dan takwa kita. Ini yang digerogotinya. Bagaimana caranya menggerogoti keimanan dan ketakwaan seseorang? Dengan cara inilah yang pernah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa salah satu tanda akhir zaman itu ialah ayyurfa'al ilmu. Allah angkat ilmu ini dengan cara dua. Yang pertama, antuwufiyal ulama, Allah wafatkan para ulama. Yang kedua, ini misinya iblis dan bala tentaranya, Allah tanamkan di dalam kolbunnya hamba-hamba Allah, terkhususnya umat Islam ini, ialah jangan ataupun malas dalam belajar agama. Malas dalam belajar agama, terkhususnya di bidang akidah. Bagaimana kita bisa menambahkan keimanan kita kepada Allah sedangkan kita tak belajar akidah? Sampai-sampai kalau di dalam kitab di dalam kitab Kifayatul Syarah Kifayatul Am Syekh Muhammad Al-Fudhali ini di halaman 24 di sini jelaskan, kalau misalkannya ada orang berkata seperti, aku beriman kepada Allah, aku cinta kepada Allah, aku beriman kepada Rasul, cinta kepada Rasul, aku beriman kepada Islam, walaupun tubuhku ini dipotong-potong untuk orang itu biar supaya orang mengambil keimananku, lebih baik badanku ini dipotong-potong lebih daripada aku menyerahkan keimananku. Tapi dia tak belajar akidah. Apa kata statement Imam Sanusi, kaulnya Imam Sanusi yang dinukil oleh Syekh Muhammad Al-Fudhali dalam kitab Kifayatul Awam ini? Laisa yakunu syahsum mu'minan iza qala ana hazimun bil aqaidi walau qati'tu qat'an la arju an hazmi haza, kata Imam Sanusi. Kalau ada orang beriman kepada Allah tapi tak belajar akidah, dia mengatakan beriman, dia mengatakan cinta sama Allah, tak belajar akidah, apa kata Imam Sanusi? Laisa yakunu syahsum mu'minan. Itu seseorang itu belum dikatakan beriman lagi kepada Allah. Kenapa? Bagaimana keimanannya bisa nambah? Bagaimana keimanannya bisa tebal kalau dia tak kenal sama Allah? Bagaimana dia bisa yakin kepada Allah kalau tak belajar akidah? Kenapa seperti itu dikatakan Imam Sanusi? Dijelaskan setelahnya, bala yakunu mu'minan hatta ya'lama kullu aqidatin min hazil khamsina bidaliliha, kata Imam Sanusi. Bala yakunu mu'minan, bahkan seseorang itu tak dikatakan beriman, belum dikatakan beriman sama Allah, hatta ya'lama, kecuali mereka mau mempelajari, hatta ya'lamal aqaidul khamsina, kecuali mereka mau mempelajari akidah, ataupun yakni akidah yang 50 ini beserta dalilnya. Kenapa seperti itu? Imam Sanusi membuat statement yang demikian. Walaupun ada orang berkata, beriman kepada Allah, cinta kepada Allah. Kenapa? Dijawab oleh Syekh Muhammad Al-Fudhali setelah kalamnya Imam Sanusi. Li'annahu ja'alahu asasam yambani alaihi wa ghairihi. Pondasi dasar tatkala ketika kita mengaku beriman kepada Allah, pondasi dasarnya ini. Pondasi dasarnya akidah. Pondasi dasarnya ketika kita ingin mendapatkan kenikmatan di dalam ibadah, pondasi dasarnya akidah. Pondasi dasar tatkala ketika kita ingin mengatakan dekat kepada Allah, pondasi dasarnya akidah. Itu dia, itu yang pertama. Digerogoti oleh iblis dan bala tentaranya keimanan seseorang melalui malasnya belajar akidah. Satu. Yang kedua, bagaimana iblis menggerogoti ketakwaan seseorang? Karena takwa itu implementasi daripada keimanan. Iman itu keyakinan, kepercayaan yang mutlak kepada Allah, sedangkan takwa itu ialah pengerjaan ataupun pelaksanaan dari apa yang telah diimaninya. Itulah ibadah, sholat, yang lainnya. Bagaimana caranya iblis itu menggerogoti takwanya seseorang? Dengan cara malas belajar syariat fiqh. Karena kalau kita lihat, perhatikan di masjid-masjid, khususnya di masjid kita ini, kampung-kampung kita ini, banyak orang yang ahli ibadah, banyak orang yang ibadah banyak. Akan tetapi kalau kita tanya
banyak yang tak pandai dalam hal beristinja. Banyak umat ini yang tak pandai dalam toharoh, banyak. Kenapa? Karena ditanamkan di dalam kolbunnya umat tidak mau belajar syariat fikih. Maka daripada itu imbauan dari kami, ayo selama kita masih bisa menikmati kehidupan ini, masih napas masih bisa keluar dari hidung kita, masih diberikan kesempatan kepada kita, masih diberikan kesehatan di dalam diri kita, ayo kita perbaiki pendekatan diri kita kepada Allah. Ayo kita perbaiki taqarrub kita kepada Allah. Ayo kita perbaiki iman kita kepada Allah. Ayo kita perbaiki takwa kita kepada Allah. Dengan cara ayo kembali kita belajar. Karena belajar itu tidak ada batasannya. Tidak ada batasan umur bagi orang yang belajar. Minal mahdi ilal lahdi, mulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Ini pesan dari kami kaum muslimin sekalian. Pesan ini terkhususnya yang pertama untuk al-fakir pribadi, umumnya kepada kaum muslimin sekalian rahimakumullah, agar jangan nanti menyesal keluar dari lisan kita tatkala ketika kita nanti berada di alam barzah. Karena orang yang berada di alam barzah yang selama hidup di dunia disia-siakannya, jauh dia daripada Allah, disia-siakannya nikmat kehidupannya, itu Allah abadikan di dalam Al-Quran. Tatkala ketika dia di alam barzah, Allah abadikan di dalam Al-Quran, minta balik ke dunia, farjina ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah, na'mal sholihan ya Allah, kami ingin beramal soleh. Tujuan satu-satunya orang yang dulunya selama hidup di dunia menyia-nyiakan kewajibannya kepada Allah, ketika dia di alam barzah, tujuannya minta balik ke dunia cuma satu, yaitu untuk memperbaiki amal ibadahnya kepada Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.